Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, dunia terbagi atas dua kutub yang dikenal sebagai Perang Dingin. Puncaknya terjadi tahun 1950-an, di mana secara simbolis Jerman terbagi atas Jerman Barat dan Jerman Timur, serta Korea terbelah atas Korea Utara dan Korea Selatan. Dinamika politik Indonesia di era Perang Dingin berada di antara kedua kutub tersebut. Kita sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional yang waktu itu masih perang dingin. Jadi ada perang dingin itu adalah perang ideologi antara ideologi liberalistis Amerika blok Barat dan ideologi komunistis Uni Soviet blok Timur. Soekarno memegang peranan sebagai presiden dan kepala pemerintahan lewat Undang-Undang Dasar 45 setelah dekret, maka langkah pertama yang dia lakukan adalah untuk memasukkan wilayah Irian Barat atau sekarang Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Soekarno sudah mencanangkan kalau tidak bisa diperoleh dengan perundingan, maka dengan kekerasan. Ternyata PKI itu mendapatkan ruang yang dekat dengan Soekarno dan bisa menggunakan isu mengembalikan Irian Barat itu ke dalam wilayah Republik sebagai sesuatu jalan untuk mendapatkan pengaruhnya yang lebih besar. Amerika, Kennedy ketika itu melihat gejala ini, bahwa kalau Irian Barat dikembalikan dengan kekerasan, maka pengaruh PKI akan naik. Dan artinya yang untung dengan PKI itu adalah Blok Timur. Akhirnya Amerika bisa tanda kutip memaksa Belanda untuk mengembalikan Irian Barat. Walaupun baru merdeka, dalam hitungan belasan tahun, para pemimpin Indonesia saat itu bersikap netral, tidak memihak salah satu blok, sehingga disegani dalam pergaulan internasional. Politik bebas aktif ditafsirkan sebagai memiliki hubungan yang berimbang di antara kedua blok. Saat Menteri Luar Negeri Subarjo mengadakan perjanjian bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat secara bersyarat, terjadi protes tegas yang menyebabkan Kabinet Sukiman jatuh. Indonesia lalu menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis. Pada tahun 1953, Soekarno membuka hubungan diplomatik dengan RRC dan setahun kemudian dengan Uni Soviet. Itu situasi memaksa karena dalam rangka usaha kita mengembalikan Irian Barat, itu yang namanya Amerika dan Blok Barat tidak memberi dukungan pada kita kan. Yang memberi dukungan pada kita ya adalah Blok Timur. Lalu kita makin lebih ke kiri. Ada situasi lagi, yaitu ketika Tengku Abdurrahman mau memperbesar wilayah Semenanjung Malaya itu, lalu gabung kemudian untuk menjadi Malaysia. Nah, Bung Karno menganggap bahwa proyek ini adalah proyek Inggris, neokolonialis. Akhirnya kita ganyan Malaysia kan. Puncaknya, Indonesia berusaha memainkan peranan dalam politik internasional dengan menggalang negara-negara dunia ketiga dalam gerakan non-blok. Bulan April 1955 di kota Bandung, Indonesia memperlihatkan kepada dunia sebagai negara bekas jajahan yang mampu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang berusaha berkontribusi pada perdamaian dunia. Jakarta tuh banyak datangi tamu-tamu dari luar negeri, terutama tamu-tamu yang Konferensi Asia Afrika, ya, konferensi wartawan Asia Afrika, banyak konferensi. Jadi Bung Karno ingin memperlihatkan bagaimana Jakarta ini. Sejak merdeka, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis sehingga ekonomi terpuruk. Dalam situasi seperti itu, Presiden Soekarno justru melakukan berbagai proyek mercusuar. Dia ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang dibanggakan kan. Padahal ketika dia berkuasa hanya gedung-gedung bekas Belanda itu, belum ada gedung bertingkat gitu. Menjelang G30S ya,
Dan kekuatan-kekuatan yang nggak senang sama dia muncul itu menyatakan bahwa dia adalah membangun proyek-proyek mercusuar, sementara rakyat masih hidup menderita. Tapi sebenarnya waktu itu malah dalam konteks waktu itu bahan-bahan bangunan juga tidak terlalu mahal kok. Sudah ada semen gersi, sudah mulai ya. Berbagai bangunan megah didirikan dengan mengandalkan pampasan perang Jepang. Mengganya Belanda untuk kembali ke Irian Barat apa gambaran? Belanda, lihatlah kita bisa membangun hotel bertingkat sekian. Belanda tidak mampu, hanya paling tinggi 8 tingkat. Ketika ada yang mengeluhkan kondisi rakyat yang masih susah, Soekarno hanya menjawab, ketika semua gedung selesai, maka rakyat akan lupa pada kesusahan dan hanya mengingat pada gedung-gedung yang dibangunnya. Soekarno memiliki ambisi bahwa Indonesia harus punya kota, sebagaimana Mesir memiliki Kairo, Italia membangun Roma, dan Prancis dengan Paris. Bung Karno memiliki sebuah keyakinan bahwa kebutuhan primer itu adalah kebanggaan. Dan kebanggaan itu tidak bisa menunggu. Bahwa kondisi masyarakat masih terbelakang, masih kurang, itu iya, itu fakta. Tapi bahwa kebanggaan itu harus ditegakkan dulu. Sehingga itu bisa paralel. Dan pada akhirnya berapa puluh tahun kemudian terbukti kita punya simbol. Kita punya landmark. Bung Karno kan selalu beranggapan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang besar dan harus dipersatukan. Oleh karena itu, Bung Karno selalu membangun, menciptakan hal-hal dalam kerangka memberikan semangat, spirit untuk persatuan dan kebesaran itu. Pada pertengahan tahun 1956, secara maraton Presiden Soekarno melakukan lawatan ke kota-kota bertaraf internasional seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Lawatan ini mempengaruhi Soekarno untuk menata Indonesia secara menyeluruh dan menampilkannya sebagai negara baru merdeka, tetapi dapat diperhitungkan di dunia internasional. Ketika dia di Prancis ada satu menara Eiffel, dia ingin juga memandang bahwa Indonesia bisa juga bikin itu. Ketika Soekarno ingin membuat monumen nasional ini, dia itu memperdebatkan bahwa desainnya itu harus sangat cantik. Dan ini disayembarakan. Banyak desain yang masuk, ada yang seperti Rusia sekali desainnya. Dan itu dia tolak. Bahwa dia berkata ini belum Indonesia. Jadi untuk Monas itu hanya ada juara kedua, tidak ada juara pertama. Dan itu pun rancangannya akhirnya tidak diterapkan sama sekali dan Bung Karno akhirnya merancang gagasan itu kemudian berbeda dengan hasil sayembara. Jadi beliau memberi kriteria bahwa harus ada sebuah bangunan yang mampu mencitrakan kelanggengan, dinamika, gejolak jiwanya bangsa Indonesia yang dinamik, tapi memiliki bangunan yang tahan cakaran zaman. Dalam pidatonya pada tahun 1961, Soekarno menyatakan bahwa sebuah bangsa yang hebat, jiwa dan hasratnya harus disimbolkan dengan sebuah benda yang hebat yang membuat bangsa-bangsa lain terbuka matanya dengan penuh kekaguman. Menginginkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lainnya. Jadi Soekarno punya visi ke depan bahwa
lewat simbol-simbol tertentu, terutama simbol-simbol seperti arsitektur dan kota, Indonesia bisa dibawa sejajar sampai ke level dunia. Jadi perjuangan Soekarno itu bukan hanya lewat diplomatis, tapi juga lewat arsitektural dan lewat kotanya tentunya. Dia membangun Monas, pimpinan hariannya ketua umumnya adalah Bung Karno sendiri gitu. Jadi Monas itu sebenarnya sudah menjadi obsesi Bung Karno. Kemudian dipilihlah satu lokasi tertentu yang sangat strategis, di mana itu menjadi konsep pembangunan nolnya Jakarta. Dengan 15 km mengitari Monas, baru boleh ada bangunan-bangunan perkantoran. Presiden Soekarno berhasil memadukan arsitektur modern yang tengah berkembang saat itu dengan kebudayaan lokal Indonesia. Tugu Monas memiliki bentuk yang sangat unik. Sebuah batu obelisk yang terbuat dari marmer menjulang tinggi, berbentuk lingga atau alu sebagai lambang kesuburan. Pelataran cawan melambangkan yoni atau lumbung. Lingga yoni menjadi simbol pada kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Di 4 sudutnya itu kan 4 arah mata angin. Semula ada konsep dibuat banteng dalam berbagai gaya dari beberapa karakter oleh Pak Edi Sunarso, sudah dibuat maket berupa kayu kardus gitu. Kemudian ada singgungan apakah itu sangat marhaen, sehingga Bung Karno menarik diri untuk mengganti. Muncul lagi mau dibuat api, di setiap sudutnya itu ada lampu yang tidak pernah padam. Akhirnya secara struktur tidak bisa dicor karena itu kan ada di antara basement dan ini kan sangat riskan. Tugu Monas yang terletak di lapangan Monas mulai dibangun pada tahun 1961 di areal seluas 80 hektar. Tinggi Monas adalah 132 meter. Di puncaknya terdapat cawan yang menopang patung perunggu berbentuk obor menyala yang beratnya mencapai 14,5 ton. Obor itu dilapisi emas 35 kilo dengan diameter 6 meter yang terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api atau obor inilah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dalam ideal Bung Karno, yang Monas itu adalah milik bangsa, simbol bangsa, yang di dalamnya ada kebesaran, di dalamnya nyala api dan semangat yang tidak pernah kendor. Itu kan simbolnya. Di pelataran puncak Tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh kota Jakarta. Ke arah selatan, terlihat kokoh di kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ke arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil berserakan. Bila menoleh ke arah barat, membentang Bandara Soekarno-Hatta. Tugu Monas juga melestarikan angka keramat proklamasi Indonesia. Angka 17 merupakan tinggi pelataran cawan dari dasar, yaitu setinggi 17 meter. Ruang museum sejarah 8 meter dan luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar 45 meter kali 45 meter. Jadi Bung Karno itu sebenarnya ingin mereplace jejak-jejak penjajahan atau kolonialisme itu dengan kekinian kita. Jadi menghapus luka-luka sebelumnya itu dengan sesuatu yang baru sama sekali yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Pembangunan Tugu Monas diawali oleh Presiden Soekarno dan diselesaikan pada masa Soeharto. Monas resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Lapangan Monas sendiri mengalami 5 kali pergantian nama, yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan terakhir Taman Monas. Untuk mempercantik Tugu Monas, di sekeliling Monas terdapat taman, 2 kolam, dan beberapa lapangan terbuka. Pada hari-hari libur, banyak masyarakat yang berkunjung ke sini. Sejak tahun 1980, Monas telah menjadi titik nol kota Jakarta dan simbol metropolitan.
Sehari sebelum pembukaan Asian Games ketiga di Tokyo pada bulan Mei 1958, Asian Games Federation menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games keempat. Presiden Soekarno pun mengomandokan agar penyelenggaraan pesta olahraga tersebut memberi kebanggaan dan meningkatkan harga diri bangsa Indonesia. Indonesia ingin menjadi tuan rumah Asian Games tahun 58. Akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi host. Dengan konsekuensi harus memiliki stadium yang berkapasitas standar internasional. Persiapan acara kemudian dilakukan secara serentak. R. Maladi, ex-kiper terkenal, ditunjuk sebagai ketua komando gerakan olahraga yang bertugas menyiapkan Asian Games keempat di Jakarta. Presiden Soekarno juga merencanakan pembangunan kompleks olahraga yang megah, yang lokasinya ditentukan di wilayah Senayan. Biaya pembangunannya didapatkan dari kredit lunak Uni Soviet sebesar 12,5 juta Amerika Serikat. Gelora Bung Karno dari Moskow, tapi semua arsitek-arsitek muda kita dilibatkan. Sehingga ketika mereka itu ikut, sudah bisa transfer teknologi. Silaban terlibat pada waktu pembuatan istora. Tapak langkah jarak tinggi tangga, anak tangga, itu diprotes oleh Silaban ketika itu terlalu tinggi. Kenapa? Pada waktu itu dia menyampaikan fakta bahwa wanita Indonesia itu bukan seperti wanita Eropa yang ketika mereka menghadiri suatu pesta itu menggunakan rok, di mana langkahnya lebih besar. Sedangkan wanita Indonesia pada saat itu adalah menggunakan kebaya, sehingga langkahnya lebih kecil. Luas kompleks olahraga yang akan dibangun sekitar 279,1 hektar. Sebanyak 4 kampung, yaitu Senayan, Petunduan, Kebon Kelapa, serta Bendungan Hilir digusur. Pembangunan dimulai sejak 19 Mei 1959, diawali dengan pembebasan tanah dan pembongkaran bangunan. Warga yang tergusur mencapai 60.000 jiwa. Mereka dipindahkan ke Tebet, kawasan Selipi, dan Ciledug. Soekarno menginginkan membangun stadion olahraga yang megah. Posisi pertama dari yang dipilih Soekarno adalah berada di posisi duku atas sekarang. Nah, kemudian pada saat itu beliau terbang bersama Silaban naik helikopter. Dari atas helikopter Soekarno berpresentasi kepada Silaban bahwa disinilah saya akan meletakkan stadion ini. Sementara pada saat itu Silaban langsung membantah, ketika nanti cucu dari Anda berkata kepada ayahnya, kok kakekku bodoh sekali memilih tempat ini sebagai tempat dan akhirnya bikin macet. Pembangunan 6 sarana olahraga dan 4 tempat akomodasi untuk atlet dimulai ketika Presiden Soekarno menancapkan tiang pancang pertama pada tanggal 8 Februari 1960. Satu persatu sarana olahraga itu pun selesai. Yang diselesaikan pertama kali adalah Stadion Renang, selesai pada bulan Juni 1961 dengan kapasitas 8.000 penonton. Pada Desember 1961, selesai pula Stadion Tenis yang berkapasitas 5.200 penonton dan Stadion Madia dengan kapasitas 20.000 penonton. Gedung Istora yang berkapasitas 100.000 penonton selesai pada bulan Juni 1962. Selain sebagai tempat olahraga, Presiden Soekarno hendak menjadikan Gelora Soekarno sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka bagi warga berkumpul. Gelora Bung Karno itu beliau mengatakan, saya ingin mendapat gelora gedung olahraga terbesar di Asia Tenggara yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian ada satu rancangan dari Moskow disajikan. Bung Karno bilang, saya hanya mau podium itu dan audiens itu tidak terkena hujan dan tidak terkena panas ketika mereka menyaksikan olahraga. Mereka bingung. Kemudian Bung Karno memberikan arahan bahwa kalau bentuknya semua pakai atap, semua akan terlindung. Lazimnya kan podium saja, jadi VIP saja yang dilindungi. Bung Karno enggak, semua harus happy, semua harus merasakan kenyamanan
di dalam bangunan itu. Dan akhirnya beliau membuat konsep attention ring, jadi seperti cincin kan. Konsep cincin itu kan konsep gelang wayang yang Bung Karno sering lihat. Dan Bu Inggit juga sering memakai gelang seperti itu. Jadi beliau sangat jeli melihat kekuatan struktur itu dari benda-benda. Jadi kalau itu melingkar berarti itu kuat sekali. Sebutan gelanggang olahraga Bung Karno mulai digunakan. Setelah Insinyur Juanda pada tanggal 17 September 1962 mengumumkan secara resmi sebagai nama kompleks olahraga tersebut. Akibat persoalan politik, nama Gelora Bung Karno sempat diubah menjadi Gelora Senayan oleh rezim Orde Baru. Ketika itu Presiden Soeharto berupaya menghapus jejak-jejak Soekarno. Setelah reformasi bergulir, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres nomor 7/2001 yang mengembalikan nama Gelora Bung Karno.